Selamat sore, kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy, Ketua Umum Beta Manis dan Sekjen DPP Relawan API. Video ini adalah yang ketiga, di mana pertama saya sudah posting di akun medsos saya, yaitu di TikTok bernama Fritz Alorboy, dan video yang kedua juga demikian, saya posting di TikTok bernama Fritz Alorboy. Kali ini saya kembali menegaskan dan mengkritik kembali, dan saya memberikan tanggapan kepada Om Umar Bonte yang menggunakan nama organisasi lalu mengkritik Pak Anies Baswedan dengan memakai berbagai macam bahasa pernyataannya itu yang menurut saya sudah masuk pada unsur rasisme dan black campaign. Mari kita mendengar komentar daripada Om Umar Bonte. Sebagai Ketua Umum DPP KNPI, secara tegas dan lugas, saya tidak ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Pertanyaan saya kepada Om Umar Bonte, Anda mengatakan bahwa Ketua Umum KNPI, KNPI-mu yang mana? Apakah KNPI yang engkau katakan itu sudah mempunyai badan hukum? Apakah KNPI yang engkau katakan itu logonya sudah terdaftar di HAKI? Apakah KNPI yang Anda sebutkan itu sudah diakui oleh pemerintah? Ataukah hanya mengklaim dan mengatasnamakan saja? Sebab setahu saya Ketua Umum DPP KNPI hanyalah Bung Riano Panjaitan. Sekali lagi, Ketua Umum DPP KNPI adalah Bung Riano Panjaitan yang didukung penuh oleh 191 OKP secara nasional. Mari kita buka dan bedah satu persatu terkait dengan pernyataannya ini. Yang harus memimpin putra-putra terbaik bangsa ini. Bangsa ini sudah memberikan ruang yang begitu besar kepada Anies Baswedan. Menurut dia, bangsa ini sudah memberikan ruang yang terbaik kepada Pak Anies Baswedan untuk 1. menjadi menteri, 2. menjadi gubernur. Terus kesempatan untuk menjadi menteri, pernah diberi kesempatan untuk menjadi gubernur, itu cukup dalam pentas politik. Katanya itu sudah cukup, tidak boleh lagi yang kedua kali. Menurut dia bahwa itu sudah cukup. Berarti saya balas, tidak boleh yang lain-lainnya. Itu menurut pandangan saya kepada pernyataannya ini. Lanjut. Tapi kalau sampai meminta ini dari presiden, ini terlalu berlebih. Katanya, bila mana Pak Anies Baswedan meminta dan menjadi presiden Indonesia, maka itu berlebihan. Sorry bro, Pak Anies Baswedan bukan meminta-minta seperti yang lainnya. Pak Anies Baswedan diusung oleh partai politik dan diminta oleh partai politik, dan masyarakat itu sendiri yang meminta Pak Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Dia diminta, dipinang oleh partai politik dan masyarakat karena dia adalah petugas rakyat, bukan petugas partai politik. Lanjut. Biarkanlah putra-putra bangsa Indonesia sendiri. Biarkanlah putra-putri bangsa Indonesia sendiri. Artinya ia tidak mengakui keberadaan keindonesiaannya Pak Anies Baswedan. Padahal buyut daripada Pak Anies Baswedan turunan orang Indonesia yang melahirkan kakeknya Pak Anies Baswedan yang juga adalah pahlawan bangsa Indonesia. Ia juga yang berdarah-darah memperjuangkan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar dan merdeka, terbebas dari penjajahan. Itulah kakek Pak Anies Baswedan. Jadi sudah selayaknya Pak Anies Baswedan menjadi presiden Indonesia karena opungnya, buyutnya, neneknya adalah pahlawan bangsa ini. Lanjut. Saya setuju Anda lahir besar di sini, tapi Belanda menjajah Republik Indonesia selama 350 tahun. Mereka memiliki anak cucu dan lahir di sini, mereka tetap saja penjajah dan tetap. Menurut dia bahwa keturunan Belanda yang sudah lahir besar di sini tetap saja adalah penjajah. Pernyataannya bahwa ini adalah penjajah menurut saya black campaign dan rasisme yang perlu disikapi dan perlu dikritik balik. Bahwa setiap orang yang sudah mengakui menjadi bangsa ini, sudah tinggal di sini bertahun-tahun, maka ia adalah warga Indonesia. Dan Pak Anies Baswedan bukan juga dari turunan Belanda, tapi turunan Indonesia. Oleh karena itu, tuduhan-tuduhan seperti ini perlu diprotes.
dan perlu ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. Lanjut ya. Jangan karena pernah terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu kemudian terlalu kepedean. Menurut dia, jangan karena Pak Anies Baswedan sudah menjadi gubernur DKI Jakarta menjadi kepedean untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu calon presiden Indonesia. Woi bro, sadar bro, pernyataanmu itu keliru. Anda saja menjadi ketua umum, katanya ketua umum KNP-mu benar atau enggak? Sudah punya legal standing enggak? Pertanyaanmu itu pikirkan pada dirimu, kritik kepada dirimu, introspeksi dirimu dulu sebelum Anda mengkritik orang lain. Jangan Anda menjadi gubernur DKI Jakarta bukan karena komunitas yang kuat di situ, bukan karena kontestasi politik kemarin mendorong agama, memaksa agama. Ia mengatakan bahwa konstelasi politik saat itu, saat pemilihan gubernur DKI Jakarta, karena memaksa berdasarkan agama. Sorry bahwa Anda kurang informasi, Anda kurang ilmu menurut saya. Karena yang mengucapkan terlebih dahulu adalah Pak Ahok, di mana pada tahun 2016 ia mengucapkan surat Al-Maidah 51 hingga itu menjadi blunder dan dipakai untuk menjadi isu agama untuk pemilihan gubernur DKI Jakarta. Tidak salah, karena istilah bahasa keren adalah Pak Ahok kena bumerang. Senjata makan tuan. Kemudian melahirkan Anies Baswedan menjadi gubernur. Tetapi untuk menjadi presiden, jangan bangsa Indonesia itu terdiri dari beberapa bangsa-bangsa yang memang memiliki leluhur yang asli. Sulawesi. Menurut dia bahwa Pak Anies bukan orang asli Indonesia, maka tidak tepat untuk menjadi presiden Indonesia. Sorry bro, Anda salah, Anda keliru. Menurut saya Anda belajar lagi tentang yang namanya keindonesiaan. Barang siapa yang punya dan yang sudah tinggal lama di Indonesia, berarti ia punya hak untuk menjadi rakyat Indonesia. Jadi ini merupakan sebuah black campaign dan juga rasisme yang dituduhkan, disematkan kepada Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden rakyat Indonesia, khususnya bagi kami yang pengikutnya. Oleh karena itu, ketika Anda mengkritik beliau, Anda menghajar beliau, sama saja dengan Anda mengkritik kami yang sebagai relawannya. Oleh karena itu, menurut saya, Om Umar Bonte, saya mau menantang debat dengan Anda tentang keindonesiaan Pak Anies. Anda mengklaim, mengatakan bahwa Pak Anies Baswedan bukanlah, atau dengan menurut pernyataanmu itu bukanlah rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sebagai pendukung Pak Anies Baswedan, saya menantang Anda debat dimanapun dan kapanpun kamu berada, saya akan datangi. Di mana Om Umar Bonte? Jadi jangan asal bicara kalau tidak paham tentang apa yang sebenarnya. Anda bicara harus berdasarkan hukum yang ada. Apalagi menyebutkan tentang ketidaklayakan dan layakannya ini. Saya tidak setuju kalau ada seorang pemuda yang berbicara demikian. Saya tahu Anda juga salah satu kader. Entah kader apa, silakan Anda cek. Kalau mau protes silakan. Kalau mau membenci silakan. Itu hak prerogatif Anda. Tak ada pun yang dapat membatasinya. Tapi gunakanlah narasi-narasi yang baik. Gunakanlah narasi-narasi yang sehat. Berdebat dengan data, berdebat dengan sehat. Saya menunggu Anda untuk berdebat kapanpun dan dimanapun. Sebagai putra timur, sama dengan Anda putra timur, kita sama-sama duduk ngopi bareng, di mana kita bicara tentang kebijakan, keberhasilan pemerintahan sebelum dan pemerintahan sekarang. Bahkan apa yang Pak Anies Baswedan sudah perbuatkan dan apa yang kamu dukung, jagoanmu yang kamu dukung. Mari kita bertarung data secara sehat dan adil dan kebenar, menyampaikan informasi itu ke publik yang benar dan sehat. Salam waras, Fritz Alorboy untuk Pak Anies Baswedan. Sekali lagi saya menantang Pak Umar Bonte untuk berdebat terkait dengan keindonesiaannya Pak Anies dan kelayakannya Pak Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden Indonesia 2024. Sekian dan terima kasih. Salam hormat, katong semua basodara.